Cerita Bukit Kelam. Bukit Kelam merupakan salah satu objek wisata alam yang eksotik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Bukit yang telah menjadi kawasan hutan wisata ini memiliki panorama alam yang memesona, yaitu berupa pemandangan air terjun dan sebuah tebing terjal setinggi kurang lebih 600 meter yang ditumbuhi pepohon di kaki dan puncaknya. Namun, di balik pesona dan eksotisme Bukit Kelam tersimpan sebuah cerita yang cukup menarik sekali. Kononnya, Bukit Kelam dulunya merupakan sebuah rantau. Namun, karena terjadi satu peristiwa, maka kemudian rantau itu menjelma menjadi Bukit Kelam. Bagaimanakah kisahnya sehingga rantau itu menjelma menjadi bukit yang indah dan mempesona? Kini, kisah ini aku dapat dari reveal tembok yang terpampang pada halaman masuk wisata alam. Alkisah, di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenali dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pedengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit pengikutnya. Sementara seorang lainnya yang bernama Temenggung Marubai, sifatnya justru kebalik dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencarian utama menangkap ikan, di samping juga beladang dan berkebun. Bujang Beji berserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di Sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan Sungai Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di Sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu ataupun perangkap ikan raksasa dari batang bambu dan menutup sebahagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga kan dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya, hanya ikan yang besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali ke dalam sungai sampai ia tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai di Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang baik. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai di Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak pada awalnya. Ikan yang diperolehi Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah lambat laun akan memusnahkan ikan di Sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang ditangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapan pun semakin sedikit. Sedangkan Temenggung Marubai tetap memperolehi hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan, kata Bujang Beji di dalam hati sambil bercakap sendiri. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling bijak, yakni menutup aluran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan masak-masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju Sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang mempertawakannya.
Rupanya, tanpa disadari, dewa-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan ke pos Melawi, ia menoleh ke atas. Namun, belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang mempertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. "Au, sakit sekali!" jeritan Bujang Beji sambil berjingkrat-jingkrat menahan sakit kakinya. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya puncak bukit batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut Jeta. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang mempertawakannya tadi. "Awas ya kalian, tunggu saja pembalasan dariku." Begitulah gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi tersebut sambil mengentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. "Nyahlah kau duri brengsek, kau yang membuat kakiku sakit." Begitulah bunyi seru Bujang Beji dengan perasaan marah sekali. Setelah itu ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak bukit batu yang terbenam di rantau itu tadi. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada Jeta, sehingga kan bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nanga Silat untuk menutup hulu sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah mempertawakannya itu tadi. Bujang Beji kemudian menanam pokok kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi-dewi yang menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Beji melakukan upacara sajian adat yang disebut dengan bedara begela, yaitu memberi makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalang niatnya dan berharap agar dapat membantu sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupa oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok ataupun rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang? Begitulah tanya Raja Sambok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. Tidak lama kemudian, si Raja Beruang pun menjawab, "Bagaimana kalau kita robohkan pohon kumpang mambu itu?" Jawab Raja Beruang, "Robohkan? Lalu bagaimana cara kita untuk merobohkan pohon kumpang mambu itu?" Tanya si Raja Sambok balik kepada Raja Beruang dengan penuh penasaran. "Baiklah, kita beramai-ramai menggorogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya nanti." Begitulah jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapatan Raja Beruang itu tadi. Keesokan harinya ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramatlah dahsyat seperti bunyi bambu yang sedang patah. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu pun mati di sana juga. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak bukit Nanga Silat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang membentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkel menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun tadi dinamakan Bukit Rentap. Di sini saya ingin menambah sedikit arti dari bahasa-bahasa yang saya sebut tadi, dan seandainya Anda tidak tahu, rantau berarti
pantai sepanjang teluk ataupun sungai pesisir lawan darat. Menuba artinya meracun ikan-ikan dengan tuba, yaitu sejenis racun ikan dari akar tumbuh-tumbuhan hutan yang sangat memabukkan dan di Sarawak disebut tubai. Pohon kumpang bambu adalah sejenis kayu raksasa yang ujungnya menjulang tinggi ke angkasa. So guys, sekian saja cerita kita mengenai cerita Bukit Kelam. Pastinya Anda sudah mendengar kisah ini bukan? Dan ada juga yang belum mendengar kisah ini. Terima kasih guys, jumpa lagi kita di video selanjutnya.